Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Sekarang kita dalam pembacaan Aquarius 2024 ya, General Energy Reading untuk tahunan Aquarius di 2024. Energi kita akan lihat dari Januari, Februari, Maret, April sampai ke bulan 12 Desember. Buat yang baru bergabung, perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link ada di description box. Well, teman-teman, aku juga membuka kelas ya. Ada kelas reiki, ada kelas shamanic, ada kelas witch and wizard. Jadi kalau kalian ingin menjadi healer, kalian bisa langsung kontak aku. Mau konsultasi juga bisa. Aku juga menjual barang-barang spiritual. Kalian bisa klik link yang ada di sini ya. Kalau nggak di situ, di situ. Well, Aquarius, apa kabarmu? Ini adalah pembacaan untuk dirimu di tahun 2024, tahunan yearly reading untuk Aquarius, Sun, Moon, and Rising. Jadi kalau kalian punya Sun in Aquarius, Moon in Aquarius, Rising in Aquarius, this is your reading, and you should be happy about it. Ambil yang positifnya aja, yang negatifnya tolong difilter. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan, dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat. Oke, langsung aja. Kartu pertama yang jatuh, kita punya Nine of Cup. Nine of Cup ini merepresentasikan di bulan Januari kita bakal mencapai sesuatu ya. Kita mungkin di awal-awal tahun ini bakal sering pamer gitu untuk pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Jatuhnya Januari ini bangga gitu dengan semua pencapaian kita. Kita bakal pamer dengan keluarga kita bisa membahagiakan mereka. Di 2024 ini bulan Januari justru orang-orang Aquarius ada sesuatu yang bisa dibanggain gitu. Di bulan 2 ada Five of Wands ya. Five of Wands ini bisa menandakan ada pertikaian antara kita dengan hubungan kita atau pertemanan kita. Jadi concernnya mungkin kita perlu berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama ada gesekan-gesekan kecil yang datang dari keluarga kita sendiri atau orang-orang sekitar kita. Percintaan kita juga bisa aja ada pertikaian di situ. Di bulan 3 kita punya The Wheel of Fortune, ada keberuntungan, ada roda perputaran, ada dapat kesempatan-kesempatan yang bagus, ada siklus kehidupan yang lebih baik di bulan 3 ini untuk orang-orang Aquarius ya. Bulan 4 kita punya Knife of Wands. Knife of Wands sendiri menandakan ada petualangan baru, ada sesuatu yang akan kita mulai, sesuatu yang baru, something new, something fresh about to come, atau kita yang mengejar hal tersebut ya. Bulan 5 kita punya Queen of Swords, which is Queen of Swords ini mungkin ada keputusan penting yang harus kita lakukan dan kita disuruh untuk lebih rajin gitu. Kayak kita mungkin lagi malas-malasan gak sih? Aura-auranya nih. Bulan 6 kita punya The High Priestess. The High Priestess ini menandakan kemakmuran. Jadi ada keberlimpahan yang bisa kalian temukan di bulan 6 nanti di 2024. Ada banyak keberlimpahan tentang uang ya, finansial, dan mungkin ini di fase dimana kalian bisa kayak treating yourself better than 2023. Di The High Priestess sendiri aku ngerasa ada sosok ibu yang merindukanmu dan mungkin butuh koneksi. Di bulan 7 kita punya Queen of Cup. Queen of Cup sendiri menandakan healing, menandakan kita perlu menerima apa yang ditakdirkan oleh semesta. Kartu Queen of Cup juga menandakan kita perlu melihat semuanya dengan intuisi kita. Di bulan 7, di bulan 8 sekarang ada King of Coin, which is King of Coin ini menandakan kita mungkin punya keberlimpahan lainnya. Setelah tadi di bulan 6 kita dapatin The High Priestess, The Empress, sedangkan di bulan 9 kita dapat di bulan 8 kita punya King of Coin, maka ini keberlimpahannya nggak main-main sih menurutku. Ada banyak keberhasilan yang datang dari bisnis mungkin, karir mungkin, usaha mungkin, jualan mungkin gitu. Ada bisnis-bisnis yang memang tercapai gitu. Di bulan 10 kita punya Knight of Swords. Ada konflik lagi nih. Nggak
Nggak bosan-bosannya berkonflik orang-orang Aquarius nih ya. Five of Cup di bulan 10 kita bakal lebih sedih daripada sebelumnya. Mungkin kita kecewa dengan sesuatu, seseorang, atau mungkin kita kehilangan beberapa banyak hal, atau mungkin orang dari masa lalu datang juga memberikan harapan, dan tapi kita nggak melihat harapan itu. Hati-hati nih di bulan 10. Bulan 11 kita punya The High Priest. Ini apa? The Hermit. The Hermit menandakan kita bakal jatuhnya mengurung diri karena kesedihan yang terjadi di bulan 10 ini berimbas di bulan 11 gitu. Kayak kita nggak percaya diri lagi. Tuh bulan 12 kita kayak masih terpuruk dengan ketakutan yang kita jalanin, atau bahkan kita kayak malu berada di society. Sebenarnya bulan 12 ini bulan yang kita mungkin kayak harus introspeksi diri gitu. Ya. Kartu bottom deck energinya ada The Tower. Kartu The Tower sendiri menandakan perubahan. Perubahan yang harus kita buat sebenarnya, jangan ditunggu. Aku lihat mungkin di 2024 ini dibilang jelek juga enggak, dibilang buruk juga enggak, dibilang bagus juga kayaknya 50-50 deh untuk orang-orang Aquarius. Karena apa? Di bottom deck energinya sendiri kayak ini bakal jadi roller coaster emosimu. Banyak orang yang mungkin bakal ngasih kamu tuh pressure, tekanan, atau bahkan kamunya juga kayak suka banget cari masalah gitu, kayak men-trigger satu masalah gitu. Walaupun aku udah diam, kenapa aku kok dapat masalah? So memang perspektifnya di 2024 untuk orang-orang Aquarius lebih baik nggak usah terlalu banyak bersosialisasi. Jadi diri sendiri di dalam rumah aja berkontemplasi. Kalau nggak nih dari bulan 10 sampai ke bulan 12 ya jatuhnya kita antisosial dan memang nggak punya teman yang bagus gitu, karena selalu dikecewakan, atau mungkin kita berekspektasi terlalu berlebihan sama orang-orang gitu. 2024 well, dari awal tahun kita udah lihat keberlimpahan ya, Nine of Cup. Menurut aku ada kenikmatan spiritual yang kalian rasakan dari awal tahun di bulan Januari ini. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang kalian mau itu kalian bisa capai dengan mudah. Ada sisi-sisi yang dimana orang-orang Aquarius ini suka banget pamer dan akan memamerkan apa yang kalian dapatkan di bulan Januari nanti. Entah nanti beli mobil kah, entah pencapaian rumah baru kah, apa aja nanti kalian bakal pamer gitu. Jalan-jalan ke luar negeri kah, ada sesuatu yang mungkin relate-nya ke sana nanti di bulan Januari ini, bulan 1. Nine of Cup mungkin ada keberlimpahan yang besar, dan kita lebih baik men-share keberlimpahan itu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk di dalam keluarga gitu ya. Kartu Lord di sini. Lord ini sebenarnya kita sudah berkuasa, kita memiliki kekuasaan, kita mungkin memegang semua, kita meruling semua dengan baik, dan kita mengontrol semua dengan baik dari bulan Januari ini. Tapi justru kenapa ada konflik di bulan 2 ya? Ada Five of Wands. Nah mungkin konflik ini udah terbawa dari 2023 Desember atau November. Jadi konfliknya terus berkepanjangan. Ini bisa aja menandakan ada konflik keluarga sih orang-orang Aquarius ini yang nggak kunjung selesai gitu. Atau konflik pertemanan yang itu aja terus yang dibahas. Konflik perasaan yang mungkin nggak bisa move on tapi dingin gitu. Jadi konflik-konfliknya konflik yang berkepanjangan dari masa lalu gitu. Tapi ada kartu The Letter di sini, berarti semesta mau kamu untuk menyelesaikan konflik ini sehingga tidak berkepanjangan sepanjang tahun 2024. Mungkin aksi ya di 2024 bulan 2 ini. Kartu The Letter ini sebenarnya mungkin kayak kita harus ambil aksi untuk menyelesaikan semua yang terjadi sehingga kita berada di titik kehidupan yang lebih baik. Kita nggak memegang banyak konflik, kita nggak mencoba memulai banyak konflik, dan kita mungkin nggak banyak berkonflik dengan orang lain. Menurutku dari awal tahun kita sudah punya kartu The Lord. Kita kayak mungkin kita terlalu keras dengan diri kita sendiri, atau kita terlalu jahat dengan energi sekitar kita. Mungkin kita agak nurunin ego kita. Itu yang terbaik sih teman-teman Aquarius. But kalau dilihat dari kartu The Letter, mungkin ada agreement ya, kesepahaman, kesepakatan antara kamu dengan orang yang berkonflik tersebut, sehingga kalian menemukan titik terang. Itu yang terdapat dalam kartu The Letter ini. Di bulan 3 The Wheel of Fortune ya, ada roda keberuntungan. Mungkin ini menandakan siklus-siklus kesialanmu akan ditutup oleh semesta di 2024 bulan 3 ini nanti. Jadi mungkin kayak yang di 2023 kalian tuh lebih miskin gitu ya, jatuhnya 2024 ini justru lebih kaya. Di 2024 jomblo, mungkin justru di 2024 ini bakal punya pasangan. Jadi ada siklus yang mengakhiri semua yang kalian concernkan di 2023 kemarin gitu. The Wheel of Fortune sebenarnya berbicara tentang keberuntungan yang sifatnya itu besar ya. Jadi
kayak apapun yang hadir dalam hidupmu, kamu pun juga perlu bersyukur dan merubah caramu melihat semuanya, sehingga ya kamu terus ditambahkan even more gitu. Di kartu Gypsy-nya di sini ada kartu cheerfulness. Cheerfulness berarti di bulan 3 ini banyak kebahagiaan yang akan kita buat. Mungkin kita akan attend a lot of parties, mungkin kita juga akan attending banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya socialite, atau bahkan kartu cheerfulness ini menandakan memang kita bakal lebih bahagia aja tanpa sebab yang pasti gitu. Atau mungkin karena kita punya uang 2024 ini, jadi kita bisa membeli sesuatu yang memang membuat kita bahagia. We having fun with our money terlihat di 2024 ini untuk orang-orang yang berzodiak Aquarius gitu. So memang orang-orang Aquarius ini kan dia mungkin lebih tertutup ya, dia nggak socialize dengan baik, dia nggak komunikasi dengan baik, dia cenderung tertutup, tapi dia punya intrik di dalam hatinya yang sulit untuk dia ungkapkan. Well, menurutku memang ada baiknya kalau ada uang di 2024 ini lebih baik fokus on you aja. Mungkin kalau kamu mau share ke orang-orang terdekat, that is okay, tapi don't share too much, karena at the end of the day kamu juga bakal kayak dimanfaatin dan dimanipulasi, dan endingnya kamu bakal kecewa karena terlalu baik sama mereka gitu. Kalau memang kamu orang yang ikhlas, dan ya udah sharing aja gitu. Karena ekspektasi yang terlalu besar dari orang Aquarius justru kayak menghancurkan diri mereka. Di bulan 4 kita punya Knave of Wands. Ini menandakan kita akan jalan-jalan ke tempat yang baru ya. Kita mungkin akan melihat dunia yang baru, memulai sesuatu yang baru, atau justru teman-teman akan memulai karir yang baru gitu. Ya, terlihat di sini. Ada pertolongan-pertolongan yang datang dari semesta, dan justru kayak yang nggak punya kerjaan bisa dapat pekerjaan di bulan 4 ini, dan mungkin kayak ya intinya ada aja bantuan-bantuan dari semesta yang nggak kita sangka-sangka gitu. Jadi istilahnya dari jalan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ini kemudahan sih sebenarnya yang kalian dapatkan, Aquarius. Ada kartu wife, which is kartu wife ini menandakan kita perlu berkomitmen dengan apa yang kita jalani dan apa yang kita mulai. Mungkin tawarannya akan banyak dan semua akan menggiurkan. Jadi bijaksanalah dalam melihat dan menilai dan memilih mana yang terbaik untuk kalian jalani di 2024 bulan 4 nanti gitu. Ya. Queen of Swords di bulan 5. Ini mungkin kita disuruh banyak menegarkan diri gitu, menguatkan diri. Mungkin kita juga harus banyak mengambil keputusan-keputusan penting di sini, dan mungkin juga beberapa energi menggambarkan perpisahan. Jadi persiapkan dirimu untuk berpisah dengan sesuatu atau bahkan seseorang. Mungkin juga kita akan mengambil keputusan-keputusan penting yang relate-nya dengan karir. Kita mungkin kayak aku harus pindah kerjaan, tapi mungkin aku berat. Jadi kayak ada dilematis yang harus kita ambil, tapi it have to untuk merubah cara kita melihat semuanya, dan mungkin merubah rezeki kita. Karena di bulan 6 sendiri kita punya di Empress ya teman-teman. Di bulan 5 sendiri terlihat banget kita jatuhnya kayak terlalu bersemangat, dan mungkin justru orang-orang di luar sana bakal ngasih kita peluang karena kita bersemangat, karena kita punya courage, keberanian, dan justru semangat kita ini jadi bumerang buat kita untuk memilih gitu. Kayak bakal dikasih kesempatan, tapi juga dikasih pilihan-pilihan yang sulit, dan dimana mungkin dalam pilihan ini kita akan berpisah dengan banyak energi gitu. Mungkin karir, kayak bosmu melihat kamu tuh punya kinerja yang bagus, dan mungkin kamu naik pangkat deh, tapi pindah kantor ya gitu, pindah mutasi ya gitu. Dan satu sisi kamu berat ninggalin ini, tapi satu sisi you have to proceed your career gitu. Jadi nggak kayak pilihan-pilihan yang berat, atau bahkan ada masalah-masalah di dalam rumah tangga yang mungkin mengharuskan kamu untuk mengambil keputusan. Itu yang harus kamu prepare. Menurutku Queen of Swords ini lot of thing yang akan terjadi di bulan 5 justru kayak membuat kamu tuh tegar, kuat gitu. Dan kamu udah bersiap-siap untuk ngambil keputusan yang penting. Aku ngerasa beberapa energi juga justru kayak sedang melakukan sidang perceraian, dan ini sudah kalian harus ambil keputusannya. Ya bukan. Kayak terlihat di kartu Queen of Swords itu. Bagaimana dengan kartu Gypsy-nya, Kak? Kartu Gypsy-nya ada konversasi ya. Mungkin ada perpisahan, tapi juga ada pertemuan. Jadi maknailah perpisahan itu dengan happiness, dan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, dan kamu akan memulai siklus baru. Konversasi ini mungkin memang lebih baik orang-orang Aquarius itu terbuka, sosialis, jangan tertutup dan jangan antisosial untuk semua orang
lebih baik di bulan 5 nanti untuk menghibur dirimu dari kehilangan, dari kesepian, dari semua yang terjadi, dan keputusan yang mungkin kamu ambil adalah mencoba untuk komunikasi dengan orang-orang dan terbukalah untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi concernmu. Kalau kamu nggak ngomong apa yang ada di dalam hatimu, orang nggak akan tahu apa yang kamu rasakan. Jangan tertutup, jangan pakai bahasa kolbu, jangan telepati. Tell the truth how you feel, itu adalah kuncinya. Ya, teman-teman. Kalau kamu mau punya banyak energi yang membantumu, you have to komunikasi. Itu adalah hal yang terpenting. Well, di bulan 6 kita punya kemakmuran ini. Kita punya uang, kita punya waktu untuk taking care of our body. Semesta justru di bulan 6 ini nyuruh kita untuk perawatan, ngasih diri kita treatment. Kayak udah terlalu banyak ke apa ya, tekanan-tekanan yang bertubi-tubi dari bulan 2, bulan 4, bulan 5 juga ada tekanan. Justru di bulan 6 you deserve a vacation gak sih? Deserve liburan gak sih? Kalau dilihat dari The High Priestess ini, energinya justru mungkin juga ada manusia, ada seseorang, sosok perempuan yang mungkin merindukanmu dari kejauhan dan butuh komunikasimu gitu. Ada yang mungkin kalau sudah orang tuanya sudah meninggal, mungkin kalian harus bisa mendoakan mereka ya. Ada sosok yang mungkin memeliharamu, yang mendoakanmu, dan mungkin ini adalah kesuksesan yang datangkan dari dia juga. The Empress menandakan kita akan makmur karena doa dari orang tua kita. Kita bakal punya kedudukan yang orang lain melihat itu sebagai pencapaian yang tinggi, dan justru kita kayak ngerasa, wah ini bukan pencapaianku sendiri, ini ada doa orang tuaku di sini. Well, tuh cicaknya ngomong, well you have to call your mothers. Ini karena doa orang tuamu yang mungkin melibatkan kesuksesanmu gitu, teman-teman. Aku yakin banget di 2024 bulan 6 ini kita bakal makmur ya. Dan sosok ibu adalah penyemangat kita dan mungkin bakal jadi senjata kita di 2024. Masih ada aja rasa kesedihan di dalam diri, entah kenapa. Ada energi kesedihan yang terlihat di bulan 6. Kita mungkin kurang puas dengan apa yang kita capai. Kita mungkin kurang puas dengan komunikasi antara kita dan orang tua kita. Atau mungkin ada beberapa konflik antara kamu dengan orang tuamu gitu. Jadi kayak di dalam hati itu masih kayak ada sakit gitu. Masih ada kayak energinya nggak kesampaian, jadi sedih gitu, kok bisa begini, kok bisa begitu. So endingnya ya kamu bakal tetap kayak meratapi nasib, sedih gitu. Energinya memang makmur, well kamu happy dengan dirimu sendiri, tapi you cannot share it with your mother mungkin yang sudah pass away, atau bahkan ada konflik antara kamu dengan orang tuamu. But kalau memang kamu di posisi yang nggak ada konflik dengan orang tuamu, that is very good. Mungkin kesedihan ini karena mungkin kamu kayak belum bisa ngasih yang lebih gitu ya. Jangan tenggelam dalam kesedihan, tapi bangkitlah dalam apa. Jadi syukuri aja apa yang sudah kamu punya, dan jangan lihat apa yang belum kamu punya aja di 2024 ini nanti di bulan 6. Di bulan 7 kita punya Queen of Cup ya. Sebenarnya Queen of Cup itu maknanya di dalam energi Aquarius saat ini adalah healing. Kita menyembuhkan diri kita dari sesuatu yang datangnya dari masa lalu gitu. Kita juga disuruh untuk lebih peka dengan intuisi, dengan hati, perasaan kita. Kalau kita udah dikasih sinyal oleh tubuh, mental, fisik, spiritual kita untuk tidak ngambil keputusan, jangan. Kalau dalam hati kita udah bergumam untuk tidak melakukannya, dan jangan gitu. Menurutku Queen of Cup ini sebenarnya berbicara tentang kamu harus dengar sinyal-sinyal yang tubuhmu berikan gitu. Kalau kamu butuh healing, you need to heal. Kalau kamu dapat banyak rezeki, you have to grateful gitu. Ikutin sinyal-sinyal di tubuhmu aja untuk living for your best moment sih menurutku. Queen of Cup, banyak yang mungkin bakal mencoba untuk mentesmu juga di 2024 bulan 7 ini. Mungkin aku rasa banyak peluang juga yang hadir karena ada aliran rezeki juga di sini, dan kayak tapi kamunya justru kayak kelelahan gitu dengan semua energi yang masuk, dengan semua berkat yang masuk gitu. Overwhelming dengan segala pressure sosial yang mereka buat terhadap dirimu gitu. Ya jangan terlalu sensitif ya. Follow your intuisi aja. Aku rasa keputusan apapun yang kamu ambil di bulan 7 ini adalah keputusan yang membuatmu lebih bisa settle dengan karir atau bahkan life path, whatever that you are decided, it's going to be having more good time. Ada house ya.
House ini menandakan security. Jadi apapun kegalauan kita di bulan 7 ini sebenarnya kita aman. Di posisi yang ya itu mah cuma perasaan kita aja gitu. Di posisi yang gitu loh, ngerti nggak? Ya itu mah cuma posisi kayak perasaan kita aja dan ketakutan kita yang nggak berdasar. Makanya sebenarnya Queen of Cup ini mungkin kita terlalu sensitif dengan apa yang terjadi. Sebenarnya kita baik-baik aja gitu. Ketakutan-ketakutan yang datang dari masa lalu itu kayak masih muncul, masih menghantui. Luka batin dari masa lalu yang yang tiba-tiba muncul itu membuat kita kayak, oh kok aku jadi gini gitu. Jadi ya semesta sudah ngasih sinyal bahwa house, securitiesness, keamanan, proteksi gitu. Jadi nggak ada perlu yang kamu concernkan selain mentalmu sendiri, selain cara kamu berkomunikasi dengan orang lain aja. You don't have to be worry about anything, karena Queen of Cups sendiri kan berbicara tentang aliran rezeki yang cukup deras gitu. So you don't have to be worry. Kalau kamu sedang berusaha gitu ya, dan kamu ngerasa bisnismu ini terlalu mengeluarkan banyak uang, you don't have to be worry. Mungkin uangnya akan kembali dengan caramu nanti berbisnis gitu. You don't have to be worry about anything. Just follow, ikuti aja intuisimu. You must be success gitu. Jangan ragu untuk membuka sesuatu ya, karena Queen of Cup juga menandakan ada aliran energi yang bagus dan kamu akan mengalir ke arus yang tenang. Di bulan 8 kita punya King of Coin, which is King of Coin sendiri. Kita bakal lebih percaya diri, kita punya kedudukan, karir kita meningkat, kita punya pencapaian, bisnis kita juga meningkat. Karena apa? Karena kita disiplin. Di bulan 7 mungkin kita punya insecurity, justru dibuktikan dengan keberhasilan di bulan 8 oleh kita sendiri tentunya, dan semesta kasih kita jalan. Karena kamu apa? Ngikutin intuisimu tadi di bulan 7. Untuk apa? Buka bisnis mungkin, untuk ngambil resiko mungkin, untuk ini mungkin, untuk itu. Jadi intuisimu lah yang mungkin menuntunmu ke dalam jalan suksesan ini. Karena keberanian dan kecerdikanmu lah kamu punya kedudukan ini gitu. Karena kamu berani ngambil resiko, maka kamu punya uang gitu. You have your abundance, keberlimpahan yang kamu mau you have di bulan 8 ini. So enjoy, menurutku this is your moment sih. Gak ada lagi yang mungkin bisa membuatmu tuh capek gitu, membuatmu tuh kayak menyepelekanmu tuh udah gak ada lagi. Ada sesuatu yang mungkin akan lahir di bulan 8 ini. Ada orang-orang Aquarius yang menantikan kelahiran. Mungkin kita akan juga melihat anak kecil. Atau mungkin kita di 2024 di bulan 8 ini bakal bersinggungan dengan anak kecil. Banyak anak kecil yang mungkin terlihat dan mungkin membuat kita itu kayak bersemangat. Atau bahkan child di sini menandakan kelahiran baru dalam karir kita, bisnis kita. Something must be new. Dan dalam arti sebenarnya bisa aja kita menantikan kelahiran seorang bayi. Dan mungkin terjadi di bulan 8. Gitu teman-teman ya. Di bulan 9 kita punya Knight of Swords. Lagi-lagi ada konflik. Kenapa? Karena ada trust issue. Sebenarnya konfliknya nggak langsung konflik yang tonjok-tonjokan, jotos-jotosan tuh nggak. Tapi konfliknya justru kayak membuat hati kalian tuh galau, gundah gulana. Ini ya, kalau boleh jujur, dari bulan 9, 10, 11, 12 ini semuanya bad card. Kita insecure aja bawaannya. Kita kayak ngerasa kok ini semua nggak sesuai dengan keinginanku. Jadi emosinya orang-orang Aquarius ini bakal meluap-luap dengan hal yang nggak jelas. Jadi calm down, cooling down aja dengan semuanya. Mungkin pengeluarannya jauh lebih membludak, jadi membuat kalian tuh capek. Padahal sebenarnya pekerjaan juga semua selesai gitu. Atau mungkin cash flow-nya nggak sesuai. Jadi banyak hal yang membuat kalian itu meledak dan menggurak, kalau kata orang Kalimantan. Mendidih gitu emosinya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kita bakal kayak berapi-api gitu untuk ngomong sama orang. Jatuhnya orang lain gitu bakal menilai kita kasar. Hindari konflik, cooling down. Buat dirimu untuk tetap tenang walaupun kamu berada di dalam kerugian. Ya, hidup itu nggak tentang untung dan rugi aja. Hidup itu tentang bagaimana kita berguna buat orang lain dan nggak menyakiti orang lain gitu. Konsolasi ya, akan ada solusi yang mungkin hadir. Jadi apapun masalah yang kamu dapatkan di bulan 9 ini, cooling down aja. Semua akan ada solusinya gitu. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan kepala panas, kita berapi-api, maka kita melakukan banyak hal, maka kemarahan hanya leading to the suffer, penderitaan gitu. So you don't have to be mad of anything yang mungkin kamu rugi, kamu ditipu, karena kecerobohan kita sendiri. You don't have to be mad gitu ya. Kamu gak harus marah dengan segala macam yang memang terjadi. It is happen dan it is already happen. Udah lagi gak ngomongin tentang penyesalan di 2024 ini, tapi how you handle the problem really well, itu yang mungkin matters teman-teman.
Bulan 10 kita sedih. Bulan 9 di bulan 10 kita sedih, di bulan 11 kita sedih, di bulan 12 juga kita kayak sedih. Tapi ini harusnya pencegahan. Kamu bisa tidak merasakan energi ini kalau kamu bisa mencegahnya. Di bulan 10 kita punya Five of Cup. Kita mungkin kayak bakal kehilangan beberapa teman. Kita mungkin kayak terlalu percaya dengan seseorang. Kita kasih kepercayaan orang tersebut, tapi dia mengkhianati kita. Itu pengkhianatan, kecewa dan nggak mau lagi berharap itu. Jangan berharap. Ini juga bisa menandakan hubungan kita dengan seseorang bakal banyak drama, banyak trust issue karena kita terlalu over trust gitu. Ya, Five of Cup nih. Well, percaya sewajarnya, mencintai sewajarnya. Jadi poin-poinnya kita nggak tersakiti di 2024 bulan 10 ini. Bisa aja kita dikecewakan justru oleh keluarga kita sendiri yang kita kasih dia kepercayaan gitu. Dan ya di bulan 10 ini kecewa. Jadi kalau gimana kamu menanggulanginya? Jangan percaya ke siapapun. That's the only way. Don't trust anything to everyone. Kalau dilihat dari kartu reunion ini bisa aja kamu kecewa dengan seseorang yang kamu temui, ya. Ada pertemuan yang diset oleh semesta yang memang membuat satu pelajaran dalam hidupmu dan ini sangat berharga pembelajarannya. Karena kamu mengetahui bahwa orang yang mungkin berharap ke kamu itu semua hanya memanfaatkanmu dan kamu perlu berhati-hati itu. Ada reunion, which is reunion menandakan pertemuan dengan pembelajaran. Mungkin seseorang akan menipumu, mungkin orang dari keluargamu sendiri juga akan memanfaatkanmu atau pasanganmu di masa lalu membuatmu kecewa. Jadi kayak kamu itu justru kayak menutup diri gitu. Terlihat banget di bulan 11 dan 12 ini kamu menutup diri, jadi petapa. Mungkin sebenarnya kartu The Hermit di bulan 11 ini kayak kalian tuh merenung, kok aku diginiin orang padahal aku baik gitu. Jangan ya teman-teman, kalau memang terlihat ada perenungan di bulan 10, 11, 12 nanti cobalah keluar untuk jalan-jalan dan bermeditasi di luar sana. Haughtiness, orang-orang akan ngelihat kita tuh kayak sombong padahal kita takut dimanipulasiin lagi, padahal kita takut untuk dijahatin lagi gitu. Menurutku perspektif di 2024 ini kalian sebenarnya dari awal sudah semesta memang juga udah ngomong bahwa kita nggak terlalu bisa connect ke orang lain, kita nggak bisa terlalu bersosialisasi gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak bisa menutup diri dari social life karena kita butuhin bantuan sosial gitu. Jadi memang energinya adalah yang harus kalian lakukan itu percaya sewajarnya, mencintai juga sewajarnya, dan you have to protect your energies di 2024 ini. Kamu nggak bisa percaya siapapun kecuali dirimu sendiri. Justru di bulan 12 ini kita bakal kehilangan jumlah uang tertentu gitu. Kayak kita bakal, karena kita kebodohan kita bisa kehilangan uang yang besar dan kita melalui masa-masa sulit ini. Di bulan 12 kita bakal ngedapatin masa-masa sulit dan mungkin semua orang nggak akan bisa hadir untuk membantu kita. Jadi jangan sampai kamu terlalu percaya, tuh kan, faithfulness, terlalu percaya sama orang yang menawarkan bantuan padahal dia memiliki modus gitu. Karena kartu deck energinya sudah kewaspadaan gitu. Semua akan hancur dalam satu detik ke depan mata. Jadi apa yang kalian dapatkan ini investasikan dengan seksama, dengan pintar, dengan jeli, dan kamu nggak bisa berfoya-foya membuat teman-temanmu itu semua bahagia. At the end of the day kamu sakit, kamu miskin, they don't really care about you. Poinnya itu. Well, kamu bakal punya kekecewaan. 2024 saran aku ya. Ini saran aku. Menurutku 2024 jatuhnya kita tuh bakal banyak kayak ngerasa melankoli gitu. Kayak ngerasa kok kita aku sudah baik tapi kok kamu feedbacknya begitu gitu. Kayak ya gimana sih orang Aquarius yang kayak ngomong di dalam hati menggerutu dan menyesal karena telah berbuat baik terhadap dia dan mengkhianati kebaikanmu. Ya itu nanti energinya, even though kamu punya uang tapi kamu nggak punya otak gitu untuk sekedar berani mengatakan tidak. Di 2024 ini energinya banyak kesedihan justru kalau kamu nggak pintar memutar otak. Kalau kamu nggak pintar setting boundaries, membuat batasan-batasan. Orang pinjam 100.000, iya. Besok pinjam 1 juta, iya. Besok pinjam 5 juta, iya.
Terus-terusan begitu. Iya. Karena nggak ada keberanian untuk mengatakan tidak. Dan itu harus kamu lakukan. Tuh setting boundaries. Kalau enggak ya kamu sakit gini-gini aja. Dibeginiin terus sama orang. Cleanse ya. 2024 kita butuh pembersihan, pemurnian. Kita bersihkan, kita bersih-bersih diri, kita bersih-bersih circle, kita bersih-bersih kontak gitu. Mana yang sekiranya hanya orang-orang yang memanfaatkan. Mana yang sekiranya mau kondo, mana yang sekiranya terlihat menguntungkan, simpan. Mana yang cuma mau senangnya aja, mana yang nggak mau gantian. Jadi kayak udah ada filter-filter sendiri yang kamu harus lakukan di 2024 ini, Aquarius. Cleanse everything, dirimu secara mental, spiritual, dan fisikal. Cleanse everything, jangan terlewatkan satupun. Dan lihat semuanya menggunakan intuisimu. Intuisi ada di sini, di perut. Nah, melihatnya dengan ini. Ego, kacamata spiritual gitu. Ya, teman-teman, kalau pembacaan ini resonate dan ada makna yang kamu ambil di sini, klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk atensinya. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Thank you. Namaste, salam kedamaian, bye-bye from now. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Bye-bye from now.